Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah hari ini saya akan merinci hukum bertawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu adalah menjadikan sesuatu, ja'alus syai' yutawassalu ilal hajah. Menjadikan sesuatu yang menyampaikan kita kepada apa yang kita butuhkan. Misalnya, saya mau pergi ke Yogyakarta. Jalan kaki lama misalnya, ya, pakai pesawat. Nah, pesawat itu namanya tawassul. Atau bisa dimaknakan sebagai tasabbub atau sebagai sebab sehingga bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Nah, di dalam kitab Tauhid Syekh Shaleh Al-Utsaimin itu merinci hukum bertawassul pada 5 pembagian. Yang pertama adalah bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Dan ini adalah tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan dalam syariat sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah Asmaul Husna dan fad'uhu biha, maka berdoalah engkau pada Allah dengan menyebut nama-nama Asmaul Husna tersebut. Misalnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Matin, kabulkanlah doa saya, mudahkanlah rezeki saya mau ini, saya mau itu. Nah, itu disyariatkan dan dibolehkan di dalam syariat. Apa tujuannya agar dengan menyebut-nyebut nama Allah ini doa kita lebih mudah untuk dikabulkan. Yang kedua adalah bertawassul dengan amalan soleh. Nah, misalnya kita yasinan, baca Quran, sholat duha dan sebagainya, dengan harapan kita berdoa pada Allah dan meminta kepadanya sehingga dengan sebab amal soleh tersebut doa kita lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah dengan sebab amal-amalan soleh kita. Dalilnya adalah dulu Nabi pernah bercerita tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua dan mereka semua bertawassul dengan amalan soleh mereka. Yang ketiga adalah tawassul dengan meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Tawassul yang semacam ini juga disyariatkan dan dibolehkan dalam syariat. Bahkan Nabi dulu ketika ingin berangkat ada riwayat pokoknya Nabi dulu itu sebelum beliau mengerjakan urusannya, beliau meminta doa kepada Umar dan para sahabat lainnya. Begitu juga Umar bin Khattab itu banyak meminta doa kepada Rasulullah SAW. Harapannya bagaimana? Karena kalau didoakan orang soleh, insya Allah doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah tawassul bijahin Nabi atau bijah orang-orang soleh dan yang semisalnya. Apa itu tawassul bijah? Tawassul bijah itu kita berdoa pada Allah dengan perantara kehormatan seseorang. Nah, misalnya Allahumma rzuqna bijahi nabiyyikal Mustafa. Ya Allah, berikan kami rezeki dengan kehormatan nabimu yang terpilih. Atau dengan amalan soleh orang lain. Nah, hukum tawassul yang keempat ini kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah tawassul yang dikhilafkan hukumnya di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dua-duanya sama-sama mempunyai pendalilan yang kuat. Yang kelima adalah tawassul dengan meminta doa kepada benda-benda mati atau orang-orang yang sudah meninggal, baik itu orang soleh, nabi dan lain sebagainya. Maka tawassul yang semacam ini adalah syirkun akbar. Syirik akbar yang pelakunya murtad dan kafir dari agama Islam. Ini adalah mazhabnya Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang paganis, orang-orang animis dan lain semacamnya. Bagaimana itu? Misalnya, astaghitsu bika ya Rasulullah. Saya meminta tolong pada engkau wahai Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Begitu juga orang soleh juga sama hukumnya. Karena apa? Karena istighatsah adalah ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga isti'anah dan lain semacamnya, ya. Orang yang meminta pada benda mati, orang baik itu orang soleh
atau nabi atau yang gaib seperti malaikat dan sebagainya, itu sama seperti orang yang meminta, seperti orang-orang Kristen yang meminta pada Yesus di gereja-gereja, sama hukumnya. Banyak itu dalilnya dalam Al-Quran, dan ini tidak dikhilafkan di antara para ulama bahwasanya doa hanya untuk Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Dan janganlah engkau berdoa pada selain Allah, pada seorang pun selain Allah. Banyak juga dalil di dalam Al-Quran seperti in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Ya, itu kan dalam surah Fatir. Jika kalian menyeru mereka, la yastajibu lakum, mereka enggak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Walau sami'ul mastajabu lakum, kalau seandainya mereka beneran, mereka enggak bakalan bisa mengabulkan apa yang kita minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti kalian akan kafir dengan sebab kesyirikan kalian. Maka Allah mengatakan bahwasanya doa kepada benda-benda mati adalah kesyirikan. Dan ini jelas di dalam Al-Quran dan dalil-dalil soreh dari Nabi, begitu juga asar para sahabat dan para salaf. Semoga penjelasan saya yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.